Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini Pak Mukti akan menjelaskan mata pelajaran fikih, yaitu materi sholatul musafir, yaitu sholat jamak dan qashar. Sholatul musafir yaitu sholatnya orang yang bepergian jauh. Ketika kita bepergian jauh, ada keringanan-keringanan dalam sholat. Standar pergian jauh diperbolehkannya bepergian jauh, atau standar yang dikatakan jauh yaitu ketika kita bepergian jaraknya 83 km. Ada syarat seperti itu, yaitu sholat jamak, yaitu menggabungkan waktu sholat. Ketika kita bepergian jauh, ada keringanan untuk boleh menggabungkan dua sholat, digabungkan dalam satu waktu. Nah itu. Yang B yaitu sholat qashar. Keringanan kita bepergian jauh yaitu ada keringanan boleh meringkas rakaat sholat. Jadi qashar itu jumlah rakaatnya diringkas, asalnya 4 menjadi 2. Karena apa? Karena kita bepergian jauh. Selanjutnya akan kita jelaskan lebih detail, yaitu pengertian sholat jamak. Jamak menurut bahasa yaitu mengumpulkan atau menggabungkan. B. Jamak menurut istilah, mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Contoh sholat jamak: A. Menggabungkan waktu sholat duhur dengan sholat asar, dijadikan satu dalam satu waktu. B. Menggabungkan waktu sholat maghrib dengan sholat isya, dijadikan dalam satu waktu. Itu contoh sholat jamak. Untuk lebih jelasnya akan Pak Mukti jelaskan lebih lanjut. Nah ini, sholat duhur dan sholat asar itu boleh dijamak, digabungkan, boleh digabungkan. Sholat duhur dan asar dijadikan satu. Jadi melakukan sholat asar tidak di waktunya asar, tapi melakukan sholat asar di waktunya duhur. Nah itu, setelah sholat duhur langsung sholat asar, itu namanya jamak. Selanjutnya boleh dijamak lagi, itu sholat maghrib dengan isya. Sholat maghrib dengan isya itu boleh digabung. Ketika kita sholat maghrib langsung sholat isya, tidak menunggu waktunya isya, nah itu namanya jamak. Karena apa? Karena kita bepergian jauh. Ini yang tidak boleh dijamak, isya dan subuh. Nah ini tidak boleh dijamak. Kemudian yang tidak boleh dijamak ini asar dengan maghrib, tidak boleh dijamak. Jadi ada pertemanan atau gabungan yang boleh dijamak, yaitu duhur dengan asar boleh dijamak, maghrib dengan isya boleh dijamak. Untuk yang lain tidak boleh. Seperti itu. Selanjutnya macam-macam sholat jamak. Di sini sholat jamak ada dua, yaitu jamak takdim, dua jamak takhir. Jamak takdim yaitu sholat jamak, yaitu menggabungkan dua sholat waktu, menggabungkan dua waktu sholat digabungkan menjadi satu. Nah ini jamak takdim di waktu yang pertama. Kalau jamak takhir di waktu yang terakhir. Contoh sholat duhur dan asar, kita sholat duhur kemudian sholat asar di waktu di dalam satu waktu. Contoh ini sholat duhur dan asar, sholatnya di waktu duhur. Nah ini namanya jamak takdim, di waktu yang pertama. Kita sholat duhur langsung sholat asar, tidak menunggu waktunya asar, sholat duhur, sholat duhuri 4 rakaat langsung sholat asar. Itu namanya jamak takdim di waktu pertama. Kita sholat dua sholat ini, duhur dan asar, di waktunya sholat duhur. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, contoh ini duhur sama asar, kita sholat dua sholat ini, dua waktu sholat fardu, duhur dan sholat asar, di waktunya sholat asar. Jadi sholat jamak takhir itu waktu mengerjakan sholatnya itu di akhir, di sholat yang terakhir, yaitu asar. Kalau jamak takdim, kita melaksanakan dua sholat di waktu yang pertama, di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat duhur, di waktu sholat duhur. Seperti itu anak-anak.
Pengertian sholat qashar. Qashar menurut bahasa yaitu meringkas atau memperpendek. Qashar menurut istilah sholat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Contoh sholat qashar, sholat duhur 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Itu contoh sholat qashar. Bahkan sholat qashar, sholat yang boleh diqashar yaitu jumlahnya harus 4 rakaat. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, ini boleh diqashar. Yang tidak boleh diqashar yaitu jumlahnya kurang dari 4, yaitu maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, tidak boleh diqashar, tidak boleh diperpendek. Yang boleh sholat diqashar yaitu jumlah rakaatnya 4 rakaat. Duhur, asar, maghrib 4 rakaat ini diringkas menjadi 2 rakaat, yang namanya sholat qashar. 4 menjadi 2 rakaat. Nah, ini anak-anak untuk merefleksi apakah pembelajaran hari ini sukses. Anak-anak dimohon untuk mengerjakan latihan soal. 1. Sebutkan sholat-sholat untuk musafir. 2. Jelaskan pengertian sholat jamak. 3. Jelaskan pengertian sholat qashar. 4. Disebut sholat jamak apakah bila kita sholat duhur dan asar dalam satu waktu dan pengerjaannya di sholat asar. 5. Jelaskan sholat-sholat apa sajakah yang boleh diqashar. Ini soal dan jawaban ditulis di buku tulis dan dikirim ke guru yang mengajar masing-masing. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.